Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Mas Eta, Mas Bimo, dan teman-teman semua. Dalam kesempatan ini, saya Elsa Maulida Rahma dengan nomor pokok mahasiswa 6232118 akan membahas mengenai penugasan pertama mata kuliah pengantar tes psikologi yang lebih tepatnya akan membahas mengenai sejarah perkembangan pengukuran psikologi. Namun sebelum itu, saya di sini akan membahas mengenai permulaan atau awal dari perkembangan pengukuran psikologi terlebih dahulu. Yang dimana pengukuran psikologi ini pada awalnya dipengaruhi oleh ilmu fisiologi dan juga fisika. Dan dalam hal ini tidak heran jika ilmu psikologi dipengaruhi oleh pengukuran. Nah, dalam permulaan perkembangan pengukuran psikologi ini terdapat suatu karya hukum umum atau nama lainnya generalisasi yang kemudian karya tersebut terpengaruh oleh gerakan testingnya Galton dan menjadi karya dengan pokok utama mengedepankan ciri-ciri individual. Nah, setelah kita mengetahui dan paham mengenai permulaan dan awal dari perkembangan pengukuran psikologi, selanjutnya akan masuk ke dalam perkembangan pengukuran psikologi, yang dimana kontribusi dalam perkembangan pengukuran psikologi yang pertama yaitu kontribusi psikofisika. Yang dalam arti luasnya, kontribusi psikofisika ini merupakan suatu ilmu pengetahuan dengan pelajaran hubungan kuantitatif kejadian fisik dan psikologis berupa stimulus dan juga respon. Dan tidak hanya itu, dalam kontribusi psikofisika ini terdapat suatu penemuan hukum umum yaitu hukum Weber dan juga Fechner mengenai stimulus dan respon. Dan dalam kontribusi psikofisika ini memiliki model berharga untuk pengembangan skala psikologi selanjutnya dengan penerapan pair comparison dengan nama Law of Comparative Judgment dari Thurston. Nah, kontribusi dalam perkembangan pengukuran psikologi yang kedua atau yang selanjutnya yaitu kontribusi Francis Galton, yang dimana dalam kontribusinya Sir Francis Galton ini meneliti mengenai kesamaan satu dan antar keluarga dengan mendirikan lab antropometri untuk Galton melangsungkan pengukuran ciri fisiologis dan mendapatkan pemahaman serta pembuktian akan sensoris memiliki kesinambungan dengan kemampuan intelektual suatu individu. Dan tidak hanya itu, dalam kontribusinya Galton merintis suatu penerapan metode rating dan kuesioner untuk pengembangan metode statistik dalam menganalisis perbedaan antar individu. Dan untuk yang selanjutnya, yaitu permulaan mengenai gerakan testing psikologi, yang dimana pada fase permulaan ini terdapat seorang ahli psikologi Amerika yaitu James McKean Cattell, yang dimana Cattell ini merupakan suatu tokoh yang memiliki kontribusi sangat penting dan memiliki satu pendapat dengan Galton mengenai fungsi intelektual individu yang dapat dicapai melalui tes diskriminasi sensoris dan waktu reaksi. Dan tidak hanya itu, pada fase permulaan ini terdapat berbagai tes dengan kecenderungan fungsi kompleks yang dikembangkan di Eropa pada akhir abad ke-12, yang salah satu contohnya itu tes Kraepelin dengan fungsi pengukuran pengaruh latihan, ingatan, dan kerentanan akan lelah dan distraksi yang diberikan. Dan untuk melanjutkan salin dia yang sebelumnya, Binet dan Henry mengajukan kritik serta saran berupa penyusunan skala Binet-Simon sampai menjadi skala Stanford-Binet dengan tujuan pengembangan tes intelijensi. Dan masih dengan melanjutkan salin dia sebelumnya, tes kelompok dengan nama Army Alpha dan Army Beta turut hadir atas pengembangan yang dilakukan oleh ahli psikologi militer Perang Dunia Pertama. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pengukuran potensial intelektual, yang dimana pengukuran potensial intelektual ini memiliki kontribusi pengembangan multiple aptitude test batteries. Dan yang untuk yang selanjutnya, pada tahun 1923 terjadi suatu pergeseran bentuk esai ke ujian tes objektif dengan nama The Achievement Test yang menjadikan suatu pelopor perbandingan beberapa sekolah dalam sejumlah mata pelajaran untuk menggunakan satu norma. Dan untuk yang terakhir, berbagai tes proyektif seperti tes Rorschach, Holtzman-Ingblot Technique, Thematic Perception Test, tes rumah pohon dan orang, tes Sonzi, dan lain-lain, turut hadir atas pengembangan instrumen oleh kelompok psikiater dan juga psikolog. Nah,
usai sudah pembahasan mengenai sejarah perkembangan pengukuran, psikologi, yang dapat saya pribadi sampaikan. Untuk ini saya sampaikan terima kasih telah mendengarkan dan juga memperhatikan mengenai, pembahasan sejarah perkembangan pengukuran psikologi yang saya pribadi paparkan. Dengan ini, jikalau Mas Seta, Mas Bimo, dan teman-teman semua memiliki tanggapan ataupun juga saran, dapat diajukan melalui kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.